Berita hoaks tentunya dapat merugikan dan menggemparkan Pesatnya perkembangan media masyarakat. sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana yang salah atau yang suka kita sebut hoax ya. Iya. Pernah nggak sih kamu membaca sebuah berita di internet yang terdengar mengejutkan, tapi ternyata itu tidak benar? Setiap hari kita disuguhkan ribuan informasi dari berbagai media sosial. Tapi tahukah kamu bahwa di antara berita-berita itu banyak yang ternyata adalah berita hoax alias berita palsu. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak tertipu oleh berita hoax? Nah, disinilah peran kemampuan membaca kritis menjadi sangat penting. Tapi, apa sebenarnya membaca kritis itu? Dan benarkah membantu kita untuk menangkal hoax? Di video ini, kita akan membahas keterkaitan antara membaca kritis dan kemampuan menangkal hoax secara objektif, lengkap dengan data dan contoh. Yuk, simak sampai akhir. Berita hoax bukan lagi hal asing pada era digital ini. Setiap hari ada bahkan ratusan atau ribuan berita hoax yang tersebar luas, terutama pada media sosial. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2023 saja terdapat lebih dari 11.000 konten hoax yang dapat teridentifikasi. Platform seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, maupun Instagram menjadi tempat paling dominan penyebaran hoax. Masalahnya, hoax seringkali tampak meyakinkan, bahkan tidak jarang dapat menyebabkan kepanikan, perpecahan, hingga mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan sehari-hari. Contohnya pada saat masa pandemi, hoax mengenai vaksin palsu dan obat palsu sempat menyebar luas, sehingga sebagian masyarakat ragu untuk mengambil perlindungan yang seharusnya mereka dapat. Hoax bukan hanya berita salah, tapi hoax juga dapat membahayakan. Jadi bagaimana cara kita agar tidak mudah tertipu? Kuncinya ada pada membaca kritis. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, penting untuk memahami apa itu membaca dengan kritis. Membaca kritis bukan cuma soal untuk membaca banyak dan cepat, tetapi bagaimana cara kita untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara mendalam dan logis. Nah, saat membaca secara kritis, seseorang akan memeriksa sumber informasi, dan yang kedua yaitu membedakan fakta dan opini. Kemudian mengecek apakah argumennya masuk akal atau bias dan menilai apakah ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Kemampuan baca kritis melatih kita untuk tidak langsung percaya pada informasi yang kita terima, apalagi di media sosial yang sangat cepat dan penuh opini. Dengan baca kritis, kita bisa menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh judul-judul clickbait atau berita yang belum tentu benar. Jadi, membaca kritis itu seperti filter yang menjaga kita dari informasi yang menyesatkan. Lalu, apakah membaca kritis benar-benar bisa membantu kita dalam menangkal hoaks? Jawabannya, ya.
sangat berkaitan erat. Seseorang yang memiliki kemampuan membaca kritis tidak akan mudah menerima informasi begitu saja. Dia akan memeriksa, meneliti, dan membandingkan isi berita dengan sumber yang lain. Misalnya, saat menemukan berita mengejutkan di media sosial, pembaca kritis akan bertanya, siapa yang menerbitkan berita ini? Apakah ada bukti? Apakah ini logis? Dan siapa yang akan diuntungkan jika berita ini dipercaya? Dengan berpikir seperti itu, kemungkinan besar dia tidak akan mudah tertipu oleh hoax. Bahkan, survei yang dilakukan oleh UNESCO menunjukkan bahwa literasi kritis dan digital sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mendeteksi berita palsu. Studi lain dari Stanford History Education Group menyebutkan bahwa siswa yang dilatih berpikir kritis akan lebih mudah membedakan antara berita yang sah dan menyesatkan. Artinya, membaca kritis bukan sekedar teori. Ini adalah alat yang nyata yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri dari arus informasi yang menyesatkan. Mari kita lihat contoh nyata. Pernah ada berita hoax yang mengatakan vaksin COVID-19 menyebabkan efek samping berbahaya secara luas. Banyak orang percaya dan takut divaksin, padahal berita itu tidak berdasarkan bukti ilmiah yang valid. Dengan kemampuan membaca kritis, kita diajarkan untuk tidak langsung percaya. Kita perlu mencari sumber yang terpercaya, seperti situs resmi, pemerintah, atau organisasi kesehatan. Selain itu, kita juga perlu membandingkan berita tersebut dengan informasi dari sumber lain dan menilai apakah ada bukti ilmiah yang mendukung. Dengan cara ini, kita bisa menghindari ketakutan yang kita perlu dan turut membantu memutus rantai penyebaran hoax. Jadi, membaca kritis bukan hanya soal pintar membaca, tapi juga menjaga diri dan masyarakat dari informasi yang salah. Jadi, kita sudah tahu bahwa berita hoax adalah masalah serius yang bisa membahayakan masyarakat kita. Namun, dengan kemampuan membaca kritis, kita jadi punya alat untuk bisa memerangi berita hoax tersebut. Membaca kritis membuat kita lebih bijak dalam menerima informasi, tidak mudah percaya, dan selalu mencari bukti sebelum menyebarkan berita. Yuk mulai biasakan membaca kritis. Dengan begitu, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga menciptakan masyarakat yang cerdas dan anti-hoax.